Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita dapat beribadah online tanpa kekurangan apapun. Kita percaya bahwa semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Mungkin hari-hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi jangan biarkan roh kita menjadi kendor, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala dalam beribadah. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih karunia-Mu lah Tuhan. Kami masih bisa ada sampai hari ini tanpa kekurangan apapun. Kami masih dapat beribadah juga bersama-sama mungkin secara online ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Mari pada hari ini kita mau bersyukur bersama-sama, kita memuji nama Tuhan. Mari bersuka cita dan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbun
berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah online GBI City Restoration Center setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan linknya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan ke rekening berikut. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesus Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Shalom seluruh jemaat City Restoration Center dan Sampurasun untuk seluruh jemaat Jimas dimanapun berada. Senang sekali saya sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman semua dan kali ini kita berjumpa dalam online. Tentu kabarnya luar biasa, tetap sehat. Dan kali ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, apa yang sudah dititipkan daripada Tuhan untuk sampaikan ke seluruh jemaat City Restoration Center. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk membagikan firman Tuhan, pesan Tuhan agar menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang mendengarkan ibadah online ini dan mereka akan terberkati, akan mengubahkan kehidupan mereka dan firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Kami percaya apa yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami serahkan seluruh waktu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini saya akan berbagi tema yaitu tentang menghargai waktu. Apa sih waktu yang Tuhan berikan bagi kita? Bagaimana kita harus mempersiapkan semuanya? Dan Tuhan itu tentunya adalah Allah yang begitu tertib, Allah yang begitu luar biasa, Dia memperhitungkan segalanya. Kita akan buka dahulu saat ini 2 ayat. Yaitu yang pertama Kejadian 1 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemudian kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1-8, tapi kali ini kita akan baca Pengkhotbah 3 ayat 1-2 ya. Kita akan lihat dulu firman Tuhan saat ini. Oke, saya akan bacakan Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Nanti seluruh jemaat akan bisa membacanya dari keseluruhan dari ayat 1 sampai ke 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan selanjutnya. Di ayatnya yang ketiga sampai yang ke-8 itu berbicara tentang waktu-waktu. Ada waktu untuk menabur, ada waktu menanam, ada waktu melahir, ada waktu untuk meninggal. Tetapi di ayat yang ke-11 dinyatakan dengan jelas, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu semua berbicara tentang waktu. Berapa besar seluruh jemaat Tuhan bisa menghargai waktu. Kita masih ingat, waktu awal-awal di tahun yang lalu, kejadian awal masa pandemi, di mana COVID-19 ini begitu merebak menjadikan sebuah pandemi, menjadikan sesuatu yang merusak seluruh jajaran tatanan, perekonomian, kemudian pekerjaan, kemudian hubungan, dan cara-cara hidup yang berbeda. Nah, itu waktu awal begitu heboh. Tapi ingat, Bapak Ibu semuanya, pada saat sekarang ini, itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang ini kita sudah hidup di masa new normal. Ya, hidup yang berbeda dari waktu pada masa pandemi. Masa pandeminya masih, tetapi mulai pola hidupnya berbeda. Jadi ingat Bapak Ibu semua, ada masa-masa, yaitu kita harus ingat ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Masa sekarang akan menjadi masa lalu dan masa akan datang akan menjadi masa kini. Nah, kita harus bisa melihat dari mana waktu kita bisa menghargai yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hubungan kita dengan Allah juga ada waktunya, di mana saat Allah mendidik kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat waktu kita masih ibadah online, waktu Pak Elias menyampaikan sebuah video di mana ada sebuah kelahiran, video itu menceritakan sebuah kelahiran, kemudian laju terus sampai masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa jadi orang tua, kemudian juga menjadi pada saat dia meninggal. Waktu itu sedemikian singkat, demikianlah waktu yang diberikan Tuhan. Tuhan itu melimpahkan kepada kita banyak hal. Tuhan itu menyatakan kepada kita untuk apa kita ada di sini dan apa yang dapat diberikan, ya. Dan kita boleh melihat bahwa
Ada masa-masanya. Waktu kita merawat dengan anak-anak. Saya punya pengalaman secara pribadi. Waktu Keisha masih kecil, saya merasa, aduh ini masih kecil, berapa lama ya saya bisa menyaksikan. Dia bertumbuh menjadi anak yang makin besar. Tahu-tahu sekarang sudah mau memasuki di usia 13 tahun. Sudah menjadi seorang remaja, ya. Dulu dia masih mau digendong-gendong, dia sudah mau berpelukan. Sekarang dulu masih pengen tidur bareng, sekarang pengen sudah memisahkan diri. Dia punya kehidupannya sendiri, punya lingkungan teman-teman itu. Demikian juga kita waktu kita dengan Tuhan. Kita hanya tahu ada masanya. Tuhan itu akan menyayangi kita, Tuhan itu akan memberkati kita. Waktu kita masih masa bayi rohani, waktu kita baru lahir baru, Tuhan itu memberikan banyak hal kepada kita. Apa yang kita doakan Tuhan berikan. Apa yang kita minta Tuhan berikan. Karena kita masih bayi. Tetapi saat ini, Tuhan ingin mendidik kita. Karena kita nggak mungkin terus-menerus dikasih yang namanya susu. Kita harus udah makanan berat. Kita harus mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi daripada Tuhan. Yaitu berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat yang besar itu tidak bisa diberikan kepada kita yang masanya masih anak-anak. Tetapi kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ya. Nah, saya pernah melihat sebuah film, Bapak Ibu semuanya. Yaitu film namanya Klik. Di mana segala sesuatunya itu diatur dengan pakai remote control. Ya. Di film itu diceritakan Bapak Ibu. Kalau saya lagi gak suka di waktu ini lagi mengalami saya tinggal remote di fast. Ya. Langsung berubah ke waktu yang akan datang. Nah, di film itu diceritakan, dia melewati masa-masa yang sukar, dia hanya ingin menikmati masa-masa yang bahagia buat dia. Tetapi sekali waktu dia ingin melihat ada sesuatu yang sukar, dia lewati masa itu. Akhirnya dia hidup dengan masa di mana yang dia inginkan. Tetapi begitu dia hidup di masa yang diinginkan, dia melihat, kok ada yang kurang? Kemana ya? Oh, orang tua saya kemana? Papa saya kemana? Ternyata begitu dia rewind kembali di remote control, ada masa yang hilang. Yaitu masa di mana orang tuanya dipanggil Tuhan, kemudian dia tidak ada di situ. Membuat dia menangis karena melihatkan momen kebersamaan dengan papahnya itu sudah terlewati. Demikian pula kita. Kita hidup ya di dalam dunia ini semua ada masa waktunya. Ya. Terus kita harus menyadari bahwa kita ini ada batasnya. Dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita akan berleha-leha? Apakah kita akan lebih mementingkan waktu kita sendiri untuk memuaskan kedagingan kita, atau kita menyenangkan hati Tuhan? Jadi Bapak Ibu semua, saat ini kita harus mengetahui sebelum kita melakukan apa yang akan kita kerjakan ke depan ini. Kita buka dulu sekarang, yaitu Roma 8 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Ya. Roma ke-8 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Saya akan bacakan di sini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu, di sini dengan jelas, status kita di sini adalah anak Allah. Anak Allah itu akan mengerti apa yang Bapa inginkan. Anak Allah itu harus mengerti dan memiliki karakter daripada Bapa itu sendiri. Kalau kita anak Allah, kita juga harus melakukan apa yang menjadi keinginan Bapa, bukan menjadi keinginan kita. Kita itu dibedakan dari orang-orang lain. Jadi ada masa kita itu hanya jadi anak Allah. Anak Allah tuh tahu waktu yang harus dilakukan. Pak, saya ini lebih senang loh nontonnya sekarang ini film drama Korea. Boleh gak nonton drama Korea? Boleh. Tetapi kalau waktu buat nonton drama Korea lebih banyak, lebih dipentingkan daripada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, itu salah. Pak, saya ini punya hobi loh. Punya hobi apa? Sekarang lagi musim ya, ikan cupang. Ya.
Tapi kalau saudara memelihara ikan cupang, melakukan hobi itu melebihi daripada apa yang saudara berikan kepada Tuhan, itu salah. Berikan dulu yang terbaik buat Tuhan, baru untuk hobi kita. Pak, saya juga sekarang lagi masa pandemi, saya harus bekerja, harus lebih banyak waktu untuk bekerja. Karena masa ini masa sulit. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau waktu yang saudara pakai lebih banyak untuk pekerjaan daripada bersekutu dengan Tuhan, itu yang salah. Ingat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat Bapak Ibu semua, kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang dibedakan, berkatnya luar biasa buat kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita spesial. Kita menjadi ahli waris. Tetapi kita harus mengatur waktu kita. Tadi dalam Kejadian 1 ayat 14, Tuhan sudah mengatur ada masa-masa, ada waktu-waktu. Jadi bagaimana kita harus melakukan? Dan dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sembarangan. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu singkat. Ingat ya, 1 hari di surga itu berbeda dengan 1 hari di dunia. Kalau Tuhan mengatakan singkat sekian detik, saudara sudah tidak ada di dunia ini. Saudara akan menyesali begitu sampai saudara tidak menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya akan lihat. Kan satu lagi, satu firman Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Ya, Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, bagaimana saudara hidup dengan waktu yang Tuhan berikan buat semuanya? Apa yang saudara sudah lakukan? Bagaimana saudara mengolah kehidupan saudara? Kehidupan pribadi, keuangan, keluarga, dan segala Tuhan yang berikan bagi kita. Itu dikatakan firman, dengan seksama. Seksama itu berarti dengan teliti. Ditetapkan, ditentukan, diatur, sehingga semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Orang bebal itu adalah orang-orang yang gak mengerti tentang firman Tuhan. Walaupun dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman itu. Sehingga mereka melakukan sekehendak hati mereka, mengikuti keinginan daging mereka. Mereka melakukan banyak hal. Ya. Tetapi orang arif adalah orang yang harus tahu apa yang baik dan apa yang tidak. Mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukan, sebelumnya dipikirkan dahulu, ditimbangkan dahulu, baru dikerjakan. Itu adalah orang arif. Anak-anak Allah diberikan hikmat daripada Tuhan luar biasa. Anak Allah diberikan oleh Tuhan kemampuan, otoritas, dan kuasa. Tapi bagaimana kita akan menggunakan otoritas dan kuasa ini dengan waktu yang begitu singkat yang daripada Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat sekarang Mazmur 90 ayat yang ke-10 ya. Kita akan lihat Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, Bapak Ibu, ternyata waktu kita itu sebentar ya. Waktu itu kita sebentar sekali. 60 atau 70 tahun. Kalau sekarang kita ada usia sampai 80 sampai 90 itu bonus. Tetapi dengan waktu yang lama segitu, apakah ada sesuatu hal yang positif? Ada sesuatu kualitas yang bagus di mata Tuhan? Ya. Kita mau bahwa hidup kita ini sepenuhnya harus diingati. Kita ada anak Allah, miliknya Tuhan. Waktu kita terbatas, waktu itu singkat. Bahkan tadi disampaikan bahwa kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan. Jadi Bapak Ibu semua tahu bahwa kita hidup dunia banyak mengalami banyak hal, kesukaran, penderitaan. Tetapi kalau kita bisa melewati semuanya itu, maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak Allah yang gampangan, tetapi anak-anak Allah yang mempunyai kualitas. Waktu-waktu sekarang ini, bagaimana saudara akan mengatur? Saya sudah usianya 60 tahun. Saya sudah usianya 50 tahun. Saya sudah usianya 30 tahun. Berapa lama saya akan tinggal di dunia? Kita nggak bisa tahu. Waktu itu, waktunya Tuhan. Ada rahasia yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Waktu kita lahir, selama kita hidup,
Dan waktu kita meninggal, kapan kita akan lahir kita nggak tahu. Kapan kita akan meninggal kita nggak tahu. Waktu kita menjalani itu adalah penderitaan. Ada penderitaan yang kita lewati. Ada kesukaran yang kita lewati. Tapi itu bukan membuat kita jadi jatuh, membuat kita jadi Tuhan ingin menghancurkan kita. Tetapi untuk mendidik kita, itu adalah waktunya Tuhan. Waktu yang sungguh Tuhan inginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, sekali lagi, boleh gak nonton drama Korea, telenovela? Boleh. Boleh gak kita ada jalan-jalan? Boleh gak kita ada hobi? Boleh. Tapi aturlah sedemikian rupa. Bapak kita di surga aja begitu tertib, masa kita gak tertib? Ngakunya aja anak Allah, tapi kitanya tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu, ini adalah Tuhan ingin menyampaikan bagi kita untuk segala sesuatu. Karena menjelang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Waktunya sudah semakin dekat. Kita nggak bisa lagi seenaknya. Kalau saudara menyadari bahwa hidup kita adalah sebagai anak-anak Allah. Waktu kita sudah sangat singkat. Mari kita hargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita melakukan dengan baik, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Kita akan lihat satu lagi, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ini adalah janji berkat buat kita semua. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah janji Tuhan buat setiap kita. Tadi ada penderitaan, tetapi sini ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Asal kita akan diam tetap di rumah Tuhan. Bagaimana kita menghubungkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Segala sesuatunya harus diatur. Gak mungkin seorang bapak akan membiarkan anak-anaknya terjatuh. Seorang bapak akan melihat pada saat anaknya terjatuh, dia akan segera menggendong anaknya yang tergeletak itu, supaya jangan jatuhnya terjerembab. Dia akan angkat, dia akan obati, dia akan sembuhkan. Demikian juga kita. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat singkat. Bapak Ibu gak bisa selamanya berdiam diri dengan menyukakan apa yang menjadi keinginan kita, keinginan daging. Ingat, keinginan daging itu adalah dosa. Tetapi mengikuti keinginan Tuhan, upahnya besar di surga. Bapak Ibu, menghargai waktu adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Menghargai waktu, memanage bagaimana kita akan menjadi pribadi-pribadi yang disuka oleh Tuhan. Menghargai waktu adalah orang-orang yang tahu siapa dirinya. Jadi mari, Bapak Ibu semua, kali ini jangan sampai Bapak Ibu melewatkan waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan. Waktu hidup kita di dunia sangat singkat, 60-70 tahun. Tetapi janji Tuhan, kebahagiaan dan berkat akan melimpah dalam kehidupan kita selama kita diam di rumah Tuhan. Putuskan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Sesuai dengan firman Tuhankah? Melakukannya itu dengan kehendak Tuhankah? Apakah itu setara dengan apa yang Bapak kita inginkan? Mari manage waktu kita. Hargailah waktu kita. Agar semakin hari kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ada waktunya kita harus berdoa. Ada saat waktunya kita bersaat teduh. Ada jalinan hubungan kita dengan Bapa kedekatan. Ada waktunya untuk memuji dan menyembah. Ada waktunya kita saat ini intimasi dengan Tuhan, Bapa kita. Alangkah indahnya hubungan ini kalau kita bisa memanage waktu dengan sedemikian baik. Memanage waktu dengan sedemikian baik dengan Tuhan dan akan menjadi berkat buat kita. Mari putuskan Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Dan mari kita saat ini akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau ajarkan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Ajar kami menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya adalah untuk kami, Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang. Supaya banyak orang-orang yang diselamatkan. Waktu kami sangat singkat sesuai dengan firman-Mu, Bapa. Tapi kami mau menjadi ada waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan ini akan ditaburkan dalam hati setiap kami yang subur. Menjadi benih yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Dan pada saat ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan daripada City Restoration Center ini Bapak. Engkau berkati semua jajaran dari gembala, penatua, bahkan sampai pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan hingga dapat terselenggaranya ibadah online pada saat hari ini. Dan kami percaya semuanya tim kreatif, tim pemusik, pemuji Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya Engkau akan berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk City Restoration Center. Sesuai dengan namanya, akan menjadi pusat pemulihan bagi kota. Inilah waktunya kami bekerja, ini waktunya kami untuk berkarya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga teringat pada saat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami tahu Tuhan, pandemi ini masih berlangsung. Tapi kami tahu di balik segala sesuatunya, ada rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami memberkati kota Bandung, kami memberkati Jawa Barat, kami memberkati Indonesia. Kami melepaskan shalom atas Indonesia. Kami percaya pemerintahan ini adalah dalam tangan-Mu. Pemerintahan ini ada dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam tuntunan-Mu Tuhan. Masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa kiranya sungguh Tuhan, kami minta ada kuasa lawatan dan kesembuhan secara ilahi bagi setiap mereka yang terkena wabah COVID ini. Dan kami percayakan juga Tuhan bahwa kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami menghalau segala sesuatu yang tidak baik. Kami menghalau segala sakit penyakit. Kami menghalau segala sesuatu yang buruk. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan shalom, kesembuhan, berkat itu mengalir atas Indonesia. Kami melepaskan berkat untuk pemerintahan yang ada, untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk seluruh TNI, Polri, untuk jajaran menteri, semuanya kami berdoa di dalam nama Yesus. Agar mereka diberikan hikmat untuk mengelola pemerintahan ini semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan. Kota Bandung dipenuhi dengan kemuliaan, Jawa Barat dipenuhi dengan kemuliaan. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.